alangkah sedikit indahnya kalau kita membaca satu ayat untuk kita jadikan kehidupan kita selama berada di alam dunia. Hadirin saudara, jam menunjukkan jam 12 tepat. Di dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita melihat satu ayat ajaran peringatan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Saudara, alhamdulillah hari ini bulan Ramadan terakhir tanggal 28. Jadi kalau 30 kita masih 3 hari lagi. Kalau 29 ya 1 hari lagi dengan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih dapat menjalankan puasa. Dan mudah-mudahan kita bisa jaga mata kita di dalam kita berpuasa. Dapat kita jaga mulut kita, kuping kita, tangan dan kaki kita. Yang sehingga kita mendapat kesempurnaan di dalam kita melakukan puasa. Mengingat kepada Allah, memang Allah perintah. Ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Artinya apa? Kalau kita di mana saja berada, di masjid, di rumah, di jalan, kita berzikir, ya Allah pun ingat kepada kita. Cara kita mengingat diajarkan oleh Allah, mengingat kepadanya dengan bertasbih, dengan bertahlil, dengan istighfar, dengan membaca sesuatu firman Allah. Itu namanya kita mengingat kepada Allah. Washkuruli, bersyukurlah kata Allah kepadaku. Kita wajib bersyukur karena kita yang menghidupkan dia, yang ngasih rezeki dia, yang ngasih kekuatan dia. Ya, ada penyakit yang kasih Allah. Nah ini saudara, suruh bersyukur. Bagaimana cara syukur kita kepada Allah? Atiullaha wa atiur rasul. Ikut perintahnya, kerjain yang baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Itu salah satu kita mengerjakan rasa syukur kita kepada Allah. Jauhkan perkara yang diharamkan, minuman-minuman keras, perzinahan, pemabukan, dan perbuatan-perbuatan yang kecil yang akan mengurangi kehidupan pahala kita. Maka kita hidupnya ada 2 saudara, hubungan kita. Pertama hablum minallah. Sekarang ini hubungan kita kepada Allah. Zuhur kita laksanakan sholat. Ya, sebelum kita sholat mungkin kita bertasbih, mungkin kita berzikir kepadanya. Itu tata cara kita mensyukuri nikmat. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Apa yang diperintah, apa yang dilarang, yang baik kita usaha kerjakan, yang buruk pun kita berusaha untuk menjauhkan. Ini di dalam tata cara kita hidup. Ingatlah, ingat kepada Allah bukan berarti ya syukur kepada Allah apa yang diperintah kerjakan. Maka di dalam satu hadis yang ingin saya sampaikan pula, An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan Ibnu Abbas ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku berada di suatu hari di belakang Rasulullah. Faqala, maka berkata siapa Nabi? Ya gulam, wahai anak muda. Diajak ngobrol, inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya aku akan mengerjakan engkau beberapa kalimat. Nah, jadi Nabi bilang, hei anak muda, aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat. Kalimat apa itu? Yang pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah agamamu dan Allah akan menjaga kamu. Bagaimana kita cara menjaga agama? Tadi kita laksanakan perintah, kita jauhkan larangannya, yang besar maupun yang kecil, yang bermanfaat maupun yang tidak manfaat, itu harus kita jaga semua. Ini artinya kalau kita ini jaga semua perintah Allah, kata Nabi, maka Allah pun akan menjaganya. Ini saudara, ihfazillah tajidhu tujahadaka, iza sa'alta fas'alillah. Jadi kata Nabi pun, apabila kalau mau minta ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Nah, jangan minta kepada keruhun, jangan minta kepada gunung, jangan minta kepada siapa lagi? Tempat-tempat yang tidak baik. Ya, banyak orang-orang yang imannya lemah, ingin kaya, ingin berhasil dalam hidup ini, kadang-kadang pergi di satu tempat yang tidak bagus. Ini misalnya seringkali kita dengar bahwa misalnya seperti Gunung Kawi, ya, orang pada cerita itu ada gunung gede, ya, atau di mana ada tempat-tempat yang bersejarah, di situ pada diminta. Nggak boleh itu. Kata Allah, Nabi begitu, mintalah kepada Allah. Kan bahwa kita ini sebenarnya tiap hari udah minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, aku minta kepadamu. Minta apa kita? Di dalam sholat udah diperintah, tiap hari itu kita minta. Jangan sampai kita ini sudah minta waktu sholat, keluar lagi minta sama yang lain. Ya, ada kalanya orang maaf saja ini, ya, kadang-kadang dia orang sholat, ya, dia puasa, karena ingin hidup mewah, dia datang di satu tempat, ya, katakanlah itu mbak, ya, datang orang ahli hikmah, kita datang ke rumahnya minta supaya dagang saya laris, supaya cepat saya naik pangkat, ya kan? Kan gitu. Kita kan kalau begitu kan berarti kita kurang percaya diri, kurang beriman kita kepada Allah. Maka kata si mbah tadi, ya, kalau ente pengen cepat naik pangkat, ya, inilah kalimatnya, inilah dikasih syarat. Kalau mau warung maju, banyak yang belanja, ini ada bungkusan, selipin di situ, ya, yakin dia, bawalah pulang, selipinlah di satu tempat yang ditunjukkan oleh simbah tadi. Rameh warungnya, ya kan? Sebulan 2 bulan rameh, sepi. Datang lagi ke mbah sepi nih, ya, dikasih lagi, rameh lagi. Maaf, karena kita sudah menduakan nih, percaya kepada Allah, percaya lagi kepada tadi orang. Kenapa? Percaya dengan bungkusan yang diberikan kepada pribadi kita. Karena sepi, datang lagi ke mbah, dikasih lagi, ramai lagi. Artinya apa? Kita khawatir diri kita ini percaya kepadanya selain Allah. Tuh, itu yang nggak boleh. Yang bagusnya bagaimana? Yang boleh gimana? Oh, Bapak ke rumah ulama, ya, ziarah kah, silaturahmi kah? Pak Yai, Pak Ustaz, doain saya biar warung saya maju.
warung nasi saya maju, ya nggak? Pertama dibenahi warung kita nih, warung nasi, masakannya kudu enak, bumbunya kudu enak, jangan mahal-mahal, kan gitu ya. Makanannya mantep, ya, menjos, kan gitu. Nah kata kiainya, malam ya bangun tahajud, sholat hajat, minta kepada Allah, baca selawat yang banyak, baca istighfar yang banyak, ya kan? Berhasil. Siapa yang ngasih itu? Adalah Allah. Si kiai tadi hanya sekedar bantu loncatan, tata cara mendekat dia kepada Allah. Sebab Allah sudah bilang, dia firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beriman dan bertakwa kepadanya, aku akan berikan jalan keluar dari kesempitan. Tadi mau dagang rame, mau jualan banyak laku, kita diperintahkan oleh si ustaz atau kiai, diri kita muqarrabah, mendekat kepada Allah. Dengan banyaknya mendekat kepada Allah, banyaknya kita istighfar, banyaknya kita bertasbih, banyak kita berselawat, artinya kita cinta kepadanya. Dengan cinta kita kepadanya, maka doa kita masya Allah dikabulkan oleh Allah. Ini saudara, jadi kita harus jaga agama ini, ya. Hati harus kalau kita ingat sama Allah, ya Allah pun ingat kepada kita. Agama sangat penting. Ya, ini yang perlu kita pikirkan hidup kita sekarang. Masing-masing urusan faktanya nanti, dari sekarang cuma iman, cuma percaya, hasilnya entar. Kayak kita sholat jamaah, diberitahukan 27 kata Nabi. Kapan? Membuktikan entar kalau udah mati. Nah kalau masih sekarang, ya belum. Tapi kalau orang sering melakukan itu, maka Allah kasih dia punya hati ketenangan, jiwanya tenang, mahabbahnya ningkat, imannya ningkat. Itu saja hasil daripada janji Nabi kalau udah meninggal dunia. Makanya sekarang kita kerja, nanti buat di akhir kehidupan. Kerja sama hubungan kita dengan manusia, kerja dulu 1 bulan baru dapat gaji, ya enggak? Kan belum dibilang juga. Kalau belum kita mau kerja, ditanya gaji Anda mau kerja di sini sekian juta dalam 1 bulan. Seperti sekarang, ada orang kerja di DKI dengan gaji UMR 2 juta, 3 juta 700. Ya kan? Udah tentuan, kerja dulu nanti berdapat gaji. Sama kata Nabi, siapa yang sholat berjamaah akan diberikan oleh Allah 27 derajat. Nah ikutin itu sholatnya. Kapan hasilnya? Ntar kalau udah kita meninggal dua masing-masing. Nah kalau ini kita dengar dari Nabi, kita lakukan, ya enggak? Nanti kebuktian, kenyataan, kita enggak akan menyesal. Yo, coba dulu gue di dunia gue kerjain, kan gitu. Sama, coba dulu gue gaji UMR gue kerja, gue tiap bulan dapat duit. Ya? Karena kita nggak mau kerja, ya nggak dapat duit. Kita nggak mau sholat yang baik, dengan jamaah, dapatnya dikit. Itu aja sekarang. Maka kita kudu pandai berpikir kita kepada Allah, kita menjaga agama Allah, insya Allah kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 12 berapa cukup Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai sore nanti, sehingga kita mendapatkan 28 yang sempurna. Masuk 29 tinggal 1 hari. Nanti malam ya cobalah kita rame-rame masuk masjid, kita sembahyang hajat di sini, sembahyang tasbih di sini, sembahyang sholat witir di sini, ya kita bangun 2:30 masuk masjid. Yang mau nginep sini boleh, ya. Nah, kesempatan siapa tahu sampai subuh Lailatul Qadar hingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mumpung lagi ada umur nih,
Nah, jangan ngorok di rumah aja ya. Ngoroklah di masjid sebentar. Nanti habis subuh baru pulang saudara-saudara. Terima kasih. Mudah-mudahan ada faedahnya. Waktu sudah masuk, maka Imam Pak Haji Kholik saya persilakan untuk jadi imam. Pepen saking capeknya Pepen. Nih, apa ini nih? Maju Pak.